Terima kasih yang sudah klik video ini. Ini adalah sebuah video yang sekiranya bermanfaat bagi kalian karena ini adalah proses tahapan pendaftaran bagi mahasiswa baru UT bagi lulusan SLTA. Jadi kalian harus mengikuti arahan ini agar kalian ini lurus pada jalurnya dan tidak mengikuti informasi yang datang seperti ini tidak. Harus kalian ikuti alur ini agar kalian bisa selamat sampai tujuan menjadi mahasiswa baru Universitas Terbuka. Langkah pertama dalam tahapan pendaftaran Camaba UT lulusan SLTA yaitu jangan buat akun SIA terlebih dahulu. Kenapa begitu? Ya ikuti saja ini karena kalian belum tahu apa yang harus dipersiapkan sebagai Camaba UT. Karena tiba-tiba langsung buat akun, kemudian langsung melakukan pembayaran. Jangan lakukan itu terlebih dahulu. Kalian harus nyimak sampai ke tahap kedua, yaitu siapkan berkas pendaftaran terlebih dahulu. Loh, katanya kan online, kenapa harus menyiapkan berkas pendaftaran? Memang online, tapi harus ada beberapa formulir yang perlu kalian isi agar diunggah pada saat pendaftaran. Jadi tidak langsung dilakukan secara online. Jadi harus ada sebuah berkas yang perlu kalian isi guna melakukan submit pada laman server pendaftaran mahasiswa baru UT. Kemudian tentukan prodi dan layanannya. Jangan ikut-ikutan teman. Oh, saya mau ikut prodi akuntansi. Tiba-tiba setelah kalian dapat NIM mau pindah ke prodi manajemen. Ini sangat fatal sekali karena kalian ini ribet ya. Jangan memperibet masalah kalian sendiri. Karena masalah itu datangnya ya dari diri kalian sendiri. Ketika kalian menentukan program studinya itu salah, misalnya pelin-pelan, mencela-mencele, jadi ini akan merusak server ataupun sistem yang ada di UT. Kalian harus mengundurkan diri terlebih dahulu, kemudian daftar lagi, keluar biaya pendaftaran lagi, kan agak repot ya. Jadi kalian mungkin akan tertinggal. Dan untuk pemilihan layanan itu kalian harus perhatikan mau pilih non SIPAS atau SIPAS non TTM atau SIPAS semi atau apalah, kalian itu harus memperhatikan terlebih dahulu. Semua 3 langkah pertama ini kalian bisa dapatkan di playlist channel ini karena sudah tersedia secara gamblang di sana. Tinggal kalian nyimak saja. Oh, seperti ini sistemnya. Oh, seperti ini sistemnya. Jadi kalian itu paham bagaimana proses tahapannya. Ketika sudah siap semuanya, siap mental, siap pemberkasan, siap fisiknya, kalian buat akun SIA. Nah, kalian bisa mengikuti tutorial pendaftaran mahasiswa baru yang mana itu sudah tersedia di playlist bagian tutorial pendaftaran. Kemudian melakukan pembayaran admisi atau pendaftaran yang mana ini biayanya hanya 100.000 saja. Dan pastikan selama proses pembuatan akun SIA pertama di formulir online pertama kalian harus menyatakan dengan benar tidak ada kesalahan apapun. Yang kemudian isi identitas dan berkas from online, formulir online-nya. Ketika sudah kalian mendapatkan berkasnya, kemudian setelah diisi siapkan extensionnya yaitu JPG di bawah 1 MB. Nah seperti itu, kemudian baru unggah berkas pendaftarannya. Kemudian menunggu validasi. Proses mendapatkan NIM itu adalah menunggu validasi. Ketika sudah divalidasi maka kalian akan dapat email berisi NIM. Kemudian kalian melakukan registrasi mata kuliah yang mana ini diperuntukkan bagi yang sudah mendapatkan NIM. Jika belum ya jangan melakukan registrasi. Kemudian melakukan pembayaran biaya registrasi mata kuliah yang mana ini disesuaikan dengan jenis layanan yang kalian ambil. Jika SIPAS non TT maka 1,3 juta, sedangkan untuk SIPAS semi 1,750, dan untuk non SIPAS tergantung beban SKS yang kalian ambil. Kemudian setelah melakukan pembayaran, kalian harus melakukan aktivasi akun tutorial online. Ini juga sudah tersedia caranya di playlist bagian Tuton dan TMK. Kemudian pengisian form kesediaan mengikuti Tuton, ini juga sudah tersedia di playlist yang sama. Tinggal kalian mau ikut bersedia ataupun tidak bersedia, dan konsekuensi dari pilihan yang kalian tentukan itu sudah saya jelaskan. Dan menunggu bahan ajar cetak datang. Ketika sudah melakukan aktivasi,
otomatis kan sudah melakukan pembayaran, maka tinggal menunggu bahan ajar cetak itu tiba di alamat yang kalian input saat registrasi mata kuliah. Selama menunggu bahan ajar tiba, kalian disarankan untuk belajar secara mandiri sebelum dimulainya tutorial pembelajaran yang kalian pilih, entah itu e-learning, TMK, LMS, atau TUEP. Belajar mandirinya bisa kalian lakukan di aplikasi ataupun website di pustaka.utacid bagian RBV atau ruang baca virtual. Kemudian setelah melakukan pembelajaran secara mandiri, selama kurun waktu tersebut kalian perlu melaksanakan OSMB atau orientasi mahasiswa baru dan PKBJJ, yaitu praktik keterampilan belajar jarak jauh, yang mana ini diselenggarakan oleh UPBJJ masing-masing, sehingga antara UPBJJ yang satu dengan UPBJJ yang lain itu berbeda jadwalnya. Jadi kalian harus update informasi dari masing-masing UPBJJ. Jika kalian Semarang, ya ikuti UPBJJ Semarang, teknisnya bagaimana. UPBJJ Surabaya, ya Surabaya, seperti itu. Ketika sudah melakukan OSMB PKBJJ, kalian sudah siap dilakukan, karena secara dasar OSMB dan PKBJJ ini adalah training bagaimana perkuliahan itu dimulai, sistem pembelajarannya di UT bagaimana, seperti itu. Kemudian akan melakukan, setelah perkuliahan dimulai, itu kalian akan melaksanakan UAS, yaitu ujian akhir semester. Ini juga sudah saya jelaskan di playlist bagian UAS bagaimana sistemnya ya. Kemudian setelah melaksanakan UAS ada pengumuman nilai. Jadi ini nilai selama studi yang telah kalian tempuh, nilainya itu akan keluar, muncul seperti itu. Ketika nilai itu sudah keluar dan menunggu pengumuman nilai, antara dari UAS dengan pelaksanaan pengumuman nilai ini jangka waktunya sekitaran 6 minggu sampai 7 minggu. Selama itu kalian bisa melakukan registrasi mata kuliah untuk semester 2 ataupun semester selanjutnya. Tidak perlu menunggu nilainya keluar terlebih dahulu baru registrasi mata kuliah. Tidak perlu ya. Langsung saja. Misalnya ketika pengumuman nilainya itu ada nilai E, kalian tetap bisa melakukan perbaikan dengan registrasi mata kuliah ulang ataupun SUO ujul, yang mana ini jadwalnya jelas berbeda dengan pelaksanaan registrasi mata kuliah. Jadi kalian tetap memiliki kesempatan waktu yang sama meskipun kalian melakukan registrasi mata kuliah untuk semester kedua ataupun semester selanjutnya dengan registrasi mata kuliah yang mau diperbaiki. Jadi tidak bentrok, tidak langsung satu waktu. Misalnya ya, UAS kalian ini terakhir 1 Januari 2022, kan pengumuman nilainya misalnya 1 April. Kalian tidak perlu menunggu 1 April untuk registrasi mata kuliah semester 2. Jadi kalian bisa registrasi di bulan Februari ataupun Maret. Kemudian ketika sudah 1 April keluar ada nilai mata kuliah yang jelek, kalian bisa registrasi di tanggal bulan April tersebut mengenai registrasi mata kuliah yang akan diulang karena nilai jelek tadi ya. Kemudian kalian melakukan pembayaran seperti sebelumnya dengan jenis layanan yang sama ya. Jika ada nilai E, nilai kurang, silakan registrasi mata kuliah ulang. Nah, seperti itu. Jadi sudah muncul seperti ini, padahal sudah saya jelaskan ya. Bayar registrasi mata kuliah ulangnya. Kemudian juga isi form kesediaan tuton, tidak perlu aktivasi lagi karena ini sudah mahasiswa semester 2 atau dan seterusnya. Jadi tidak perlu aktivasi. Kecuali kalian ini cuti 1 tahun, maka kalian perlu melakukan aktivasi tuton seperti itu ya. Kemudian menunggu bahan ajar datang, belajar mandiri, perkuliahan semester dimulai, UAS lagi. Nah, seperti itu dan seterusnya, seperti itu sudah gampang kan? Tahap pendaftaran, tahap menjadi perkuliahan di universitas terbuka. Baiklah, itu yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa baru, terutama untuk lulusan SLTA, karena banyak mengalami kendala-kendala karena UT ini berbeda dengan PTN yang sudah ada sejak lama ya. Jadi nggak sama sistemnya ya. Baiklah, apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar dan saya akhiri. Salam mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada.